kuasa pemohon 23 pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya atas nama Tengku Raja Kembangan dan Said Junaidi. Hadir kuasa hukumnya yang pertama Ismayati, sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya ada M. Jody Santoso dan Ayla Tifa. Di belakang ada Bapak Muhammad Asrun dan saya sendiri Vivi Ayunita. Terima kasih. Nomor termohon nomor 23. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang mewakili termohon Komisi Independen Pemilu Nagan Raya, kuasa hukumnya Depsus Balapationa, saya sendiri, dan didampingi oleh Yanti Maito, Unian Sipayung, Arif Budiman, dan hadir juga di sini adalah Komisioner KPU yaitu Ketua Muhammad Yasin dan anggota Said Mudar. Yang terkait nomor 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pihak terkait, kami hadir kuasanya itu kami sendiri Menko, kemudian Saudara Yanti Sudarso, kemudian Ardian Hamdani, Herma Hari Alziana, Muhajir, dan Dimas. Baik. Nomor 16, pemohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa hukum pemohon 16 dari Iren yang hadir Muhammad Reza Maulana dan Sidik. Terima kasih. Termohon. Hadir Yang Mulia dari IKIP Iren, kuasa hukumnya Adi Mansara Guntur Ambi, kemudian hadir juga fungsioner ada Bapak Bertarudin dan Agusni. Terima kasih Yang Mulia. Yang terkait. Baik, terima kasih. Kami dari pihak terkait dalam perkara nomor 16 yang hadir adalah kuasa hukumnya Haji Basuki Sarjana Hukum, Irfan Zahid Sarjana Hukum, dan Hendra Setiawan. Terima kasih. Ya, baik. Langsung termohon nomor 23 menyampaikan jawabannya. Langsung menanggapi pokok-pokok termohon. Silakan. Terima kasih majelis, saya langsung ke pokok-pokok permohonan dan hanya intinya saja. Atas nama Komisi Independen Pemilu Nagan Raya, kami menyampaikan jawaban yaitu yang akan ditandatangani oleh tim kuasa hukumnya Depsus Balapationa, Arif Budiman Purba, Dunia Sipayung, Nur Fidianto Maito, Paulino Herim. Yang pertama tentang kewenangan mahkamah. Pemohon menolak, mendalilkan bahwa mempunyai kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan di MK. Dengan ini termohon menyampaikan bahwa permohonan tersebut patut ditolak karena bertentangan dengan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan pasal 8 PMK nomor 2016 dan perubahannya tentang pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota. Yang kedua, bahwa permohonan pemohon mengenai pembatalan hasil penghitungan suara pemilu kada Provinsi Kabupaten Nagan Raya tidak didasari dengan alasan adanya kesalahan penghitungan atau rekapitulasi yang dilakukan termohon. Permohonan pemohon hanya ingin melampiaskan ketidakpuasannya saja. Yang kedua, bahwa termohon akan menyampaikan hasil perhitungan rekapitulasi, yaitu bahwa permohonan rekapitulasi ini akan kami sajikan dalam bentuk angka dan persentase yang akan kami sampaikan dalam bagian tersendiri. Tentang legal standing, bahwa menurut termohon, permohonan diajukan masih dalam substansi yaitu sesuai 3 hari kerja dan oleh karenanya itu permohonan dapat diproses. Mengenai penghitungan suara, termohon menyajikan data-data penghitungan suara yang terdiri dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih dari pindahan, daftar pemilih tambahan penggunaan hak pilih, data pemilih, penggunaan hak suara, dan jumlah suara yang dapat disampaikan sebagai berikut.
Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data kependudukan 15 Juli 2016 adalah 122.611. Jumlah yang terdaftar dalam DPT adalah 119.294. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah 102 orang. Pemilih dalam DPPH pengguna KTP elektronik atau surat keterangan 3.215 sehingga total seluruhnya 122.611. Daftar pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih DPT adalah 95.399 orang. Pengguna hak pilih dalam DPPH 101 orang. Pengguna hak pilih dalam DPPTB atau pengguna KTP elektronik atau surat keterangan adalah 3.204. Jumlah pemilih disabilitas dan penyandang cacat sebanyak 144 orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 41 orang. Jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 122.305 lembar. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 72 lembar. Jumlah suara yang tidak terpakai adalah 23.529. Jumlah suara yang digunakan adalah 98.704. Data perolehan suara. Jumlah suara sah adalah 96.715 suara. Jumlah suara yang tidak sah adalah 1.989 suara. Total suara yang digunakan adalah 98.704. Data perolehan suara tiap pasangan. Pasangan nomor 1, Teuku Raja Keumangan dan Said Junaidi adalah 35.474 suara. Pasangan nomor 2, Faisal Akubsi dan Mustafar adalah sebanyak 872 suara. Pasangan nomor 3, Dr. Hewan Muhammad Said dan Samsul Bali sebanyak 1.267 suara. Nurkolis dan Suyanto, pasangan nomor 4 adalah 14.746 suara. Pasangan nomor 5, HM Jamin Idam dan Khalidin sebanyak 44.356. Menurut ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 ada salah ketik, maaf. Kami referensi Undang-Undang Nomor 10 2016 dan pasal 8 PMK Nomor 1 2017 bahwa selisih perolehan suara yang dapat digugat di mahkamah berdasarkan hasil perhitungan termohon adalah 2%, yaitu 2% dari 96.175 atau suara sah, maka selisihnya 1.934 suara. Sedangkan perbedaan perolehan suara antara pemohon pasangan nomor 1 dan nomor 5 yaitu Haim Jamil Idam dan Khalidin adalah 8.882 suara. Dengan demikian melebihi ketentuan 2% yaitu melampaui angka penghitungan persentase sebanyak 1.934 suara. Dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016 dan pasal 8 PMK Nomor 1 2017 bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara pemohon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 5 adalah sebesar 8.882 suara atau melampaui ketentuan yaitu melebihi 2% dari suara sah. Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan bahwa kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU
kabupaten kota. Bahwa seharusnya permohonan pemohon dalam perkara aku hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari suara sah sebanyak 96.715, yaitu sebanyak 100.934. Bahwa dari data-data di atas tampak jelas terbukti selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu 8.882 suara, jauh melewati batas yang ditetapkan dalam pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan peraturan-peraturan PMK. Ketentuan undang-undang tersebut menurut hemat termohon tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil penghitungan suara dapat diterima atau tidak karena berbagai pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas. Bahwa kami ingin menanggapi sesuatu kekeliruan yang dibuat oleh pemohon dalam dalilnya yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan secara curang sebagaimana alasan pemohon, yang menyebutkan perolehan suara pemohon sebanyak 48.617 suara atau 45% dari perolehan suara pasangan nomor 5, yaitu Jamil Idam dan Khalidin sebanyak 41.422, karena perolehan suara masing-masing pasangan tersebut adalah sudah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan pada pemilu kada calon bupati, wakil bupati, Nagan Raya, yang dilakukan termohon secara mandiri, adil, jujur, tertib penyelenggaraan, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien, efektif sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut mengenai jumlah suara sah yang benar adalah sebanyak 96.715, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan termohon adalah kurang lebih 8%. 3. Tentang tenggat waktu pengajuan permohonan. Pada dasarnya permohonan ini dapat diperiksa dan diputuskan karena permohonan diajukan pada tanggal 23 Februari 2017 jam 16 sesudah termohon menetapkan penghitungan suara pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30. Dengan demikian permohonan dapat diproses. Permohonan pemohon dapat kami katakan tidak jelas karena hanya melampiaskan ketidakpuasan dan karena hanya menceritakan kronologis peristiwa, persepsi atau anggapan pemohon tanpa didukung oleh data-data yang akurat, relevan, sehingga permohonan ini tidak sesuai dengan pasal 7 PMK 1 2017 atau pasal 8 PMK 2 2017. Maka permohonan harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena penghitungan perolehan suara setiap TPS yang dicantumkan oleh KPPS hingga KIP telah ditunjukkan sebagai bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Dalam pokok permohonan, bahwa penetapan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masuk dalam berita acara rapat pleno pasangan yang dilakukan oleh KIP Nagan Raya sesuai surat nomor 91 DA KIP NR Oktober 2016. Bahwa penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, disaksikan dan ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, diawasi oleh Panwas, PPL, pengawas TPS, serta tidak ada yang menyatakan keberatan di tingkat TPS. Bahwa formulir C1 KWK dan salinan DPT diberikan ke semua saksi pasangan calon sesuai mandat
saksi di TPS dan C1 salinan DPT juga diberikan kepada PPL atau pengawas di TPS. Bahwa hasil penghitungan suara di TPS selanjutnya direkam oleh PPK dalam rapat pleno terbuka di Kecamatan serentak di Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 17 Februari 2017 yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Panwasjam. Semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi PPK. Tidak ada yang menyatakan keberatan dari para saksi maupun Panwasjam, kecuali saksi-saksi pasangan urut nomor 1. Bahwa keberatan tersebut telah diklarifikasi dalam rapat pleno PPK dan hasilnya tidak terdapat unsur pelanggaran yang dibuktikan dengan formulir C1 KWK. Pleno PPK sudah sesuai ketentuan. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK selanjutnya direkap oleh KIP atau termohon pada tanggal 22 Februari 2017. Dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh semua saksi pasangan, PPK, Panwasjam, Panwasli, Forkominda, dan semua saksi menyatakan tidak ada keberatan kecuali saksi nomor urut 1 dan semua saksi menandatangani rekapitulasi kecuali saksi nomor urut 1. Bahwa keberatan tersebut telah diklarifikasi oleh termohon dalam rapat pleno terbuka dan tidak ada unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dalam rapat pleno yang disampaikan. Bahwa termohon dalam pembentukan KPPS dan PPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS terlebih dahulu telah memerintahkan PPS melalui surat termohon nomor 809 tanggal 31 Desember 2016 perihal pembentukan KPPS. Salah satu persyaratannya adalah petugas KPPS tersebut belum pernah menjabat 2 kali atau 2 periode sebagai anggota KPPS. Bahwa apabila pemohon membuktikan adanya KPPS yang menjabat 2 kali atau lebih, seharusnya pemohon dapat memberikan tanggapan dan masukan pada saat calon anggota KPPS diumumkan oleh PPS pada masa tahapan masyarakat yang dimulai pada tanggal 15 November 2016 sampai 14 Januari 2017. Bukan diajukan dalam permohonan aku, karena semua calon-calon anggota KPPS semua diumumkan ke publik dan harus mendapat tanggapan dari masyarakat, termasuk juga pemohon nomor 1. Bahwa penghitungan perolehan suara sebagaimana telah kami sampaikan di atas yang tidak perlu kami ulangi lagi. Menanggapi permohonan atau penjelasan pemohon tentang adanya OTK, dapat termohon menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan OTK dalam proses konferensi oleh Ketua KIP Muhammad Yasin yang menyatakan banyak individu-individu yang mengaku-ngaku dari tim sukses pasangan calon meminta dokumen seperti SK KPPS tanpa adanya surat resmi yang ditujukan kepada KIP Nagan Raya. Tanggapan tentang ijazah wakil bupati atas nama Khalidin. Tentang ijazah SMP calon wakil bupati yang disampaikan bahwa wakil bupati calon wakil bupati yang bernama Khalidin SE dalam mengajukan persyaratan sebagai calon wakil bupati adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan KPU. Bahwa mengenai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 4 Sunagan dengan nomor 4221 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Said Ramlana selaku Kepala Sekolah oleh KIP Nagan Raya telah diverifikasi dan dinyatakan oleh KIP bahwa adalah sah dan benar, walaupun ijazah SMP bukan merupakan syarat pencalonan bakal calon, karena sesuai ketentuan calon yang memenuhi syarat ijazah minimal SMA atau sederajat. Bahwa berdasarkan berita acara Panwaslijam Sekabupaten Nagan Raya
telah menandatangani berita acara hasil pengawasan di semua kecamatan tentang pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Nagan Raya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon agar Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KIP Nagan Raya nomor 11 KPTS KIP NR tahun 2017 tentang penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya tertanggal 22 Februari 2017 pukul 16.30. 3. Menetapkan dan mengesahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya yang benar sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan secara akurat dan tidak terbantahkan adalah sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Teuku Keumangan Esa MH dan Said Junaidi SE sebanyak 35.474 suara. Pasangan nomor urut 2 yaitu Faisal Akupsi dan Mustafa perolehan suara 872 suara. Pasangan nomor 3 yaitu Dr. Hewan Muhammad Zahid dan Samsul Bahari perolehan suara sebanyak 1.267 suara. Pasangan nomor 4 yaitu Nurkalis SP dan Suyanto SE sebanyak 14.746 suara. Pasangan nomor 5 yaitu M. Jamin Idam SE dan Khalidin SE sebanyak 44.356 suara, sehingga total suara sah adalah 96715. Dengan demikian, pasangan yang ditetapkan sebagai calon bupati dengan perolehan suara terbanyak adalah pasangan nomor 5 yaitu M. Jamin Idam SE dan Khalidin SE. Demikian jawaban kami dan permohonan kami. Namun apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dari pihak terkait. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membaca dalam untuk atas nama kuasa Jamin Idam SE dan kali ini sebagai pihak terkait pasangan urut nomor 2. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aktual. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Nagan Raya 2017 yang dituntutkan pemohon dengan alasan bahwa pada halaman 4 perbaikan permohonan, pemohon menyampaikan bahwa Mahkamah harus terlebih dahulu menyampingkan ketentuan pasal 128 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan aktual. Namun, bahwa menurut pihak terkait bahwa berdasarkan pernyataan poin 2 di atas, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja tidak dapat menyampingkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Disebabkan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah akan terikat juga dengan norma-norma yang ada pada pasal ini. Bahwa ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, yang yaitu yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota, wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut. Bahwa untuk jumlah penduduk yang sampai dengan lewat tadi, bahwa terkait dengan pemilihan tingkat kabupaten, bahwa dalam pemilihan tingkat kabupaten antara pemohon dengan peraih suara terbanyak atau pihak terkait, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 5, yaitu dan SC dan Kali. Dalam syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 2% dalam pemilihan tingkat kabupaten antara pemohon dengan peraih suara terbanyak atau pihak terkait dalam pemeriksaan permohonan APO adalah tidak tercapai sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 58 ayat 2. Mohon majelis yang mulia, nomor 6 ada renvoy, yaitu mengesampingkan ambil coret. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon APO, dan sudah sepatutnya yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau tidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Eksepsi tentang kedudukan legal standing, bahwa menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Nagan Dayak tahun 2017, sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan kedua dan Jun Nomor 1 Nomor 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 contoh PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagaimana diatur dalam pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2017. Mohon yang mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan membicarakan perkara akuan menolak permohonan pemohon atau seterusnya yang menyatakan pemohon. Selanjutnya diteruskan. Bagian pokok permohonan
pertama, jawaban kami adalah bahwa mohon apa yang kami sampaikan di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan, jawaban kami pada pokok permohonan. Kemudian kami membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon, di mana pertama terkait dengan legalitas menyelenggara pilkada, kami pihak terkait dengan ini menyatakan bahwa legalitas termohon terkait dengan KPPS di 10 kecamatan sudah sesuai dengan aturan yang ada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh termohon pada jawabannya barusan. Jadi kami di sini merenvoi atau menambahkan pada bagian nomor 5 halaman 10 itu sebagaimana itu kami tambahkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak termohon di dalam jawabannya, itu kami tambahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan dan tuduhan dari pihak pemohon mengenai penyelenggara tidak melakukan penyelesaian permasalahan dan atau pelanggaran secara berjenjang. Dengan ini kami menyatakan bahwa termohon selaku penyelenggara sudah melakukan penyelesaian permasalahan dan atau pelanggaran secara berjenjang sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemohon dalam jawabannya. Ini kami juga renvoi sedikit nomor 6. Kemudian kami tambah itu kan posisinya termohon sebenarnya. Ya, artinya kami membenarkan yang mulia. Artinya Kan tugasnya itu menanggapi termohon karena kami waktu itu juga pihak yang ikut sebagai para pihak, tentu kami juga ingin menyatakan karena kami juga melihat kondisinya ada itu ya. Kemudian kami tambahkan terkait tuduhan yang menyatakan pihak terkait dalam hal ini wakilnya tidak pernah sekolah di SMP Negeri 4 Seunangan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa menurut keterangan nomor 421 tahun 2015 tertanggal 3 November tahun 2015 dan surat keterangan nomor 421 tahun 2004 tertanggal 12 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Seunangan dengan jelas dan terang telah menyatakan bahwa pihak terkait dalam hal ini wakil yaitu Bapak Khalidin telah lulus dari sekolah tersebut. Kemudian juga terkait dengan tuduhan atau pernyataan dari pihak pemohon yang menyatakan netralitas penyelenggara pilkada, kami dengan ini juga menyatakan bahwa termohon sebagai penyelenggara sudah menyelenggarakan pilkada tanpa memihak ke salah satu paslon manapun dan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak termohon. Ini juga kami tambahkan sedikit. Kemudian untuk petitum akan disampaikan oleh kami. Yang mulia, petitum bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, kami terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amannya sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, menyatakan sah hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 telah ditetapkan termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadanya. Sekian, terima kasih. Diajukan. Ya.
di surat kuasa kan ada 13 orang ya. Di permohonan juga ada 13 yang tercantum namanya sebagai tim kuasa pemohon, tapi ada 6 yang tidak tanda tangan. Nah ini mestinya yang tidak tanda tangan ya tidak dianggap sebagai ikut mengajukan keterangan gitu. Walaupun memang bisa secara sendiri-sendiri gitu ya. Ini gimana ini? Ini ada 6 yang tidak ada tanda tangannya. Apa tetap dianggap ikut juga mengajukan permohonannya keterangan atau gimana? Tanda tangan kuasa lengkap. Boleh kan boleh sendiri-sendiri atau tapi ini dicantumkan kemudian tidak menandatangani. Ini statusnya gimana? Mohon yang mulia, walaupun karena kebetulan beliau ini tetap sebagai kuasa, cuma kebetulan pada waktu kami membuat ini yang bersangkutan sedang ada di luar. Iya betul, berarti dia tidak ikut. Tapi dalam permohonan ini kebetulan saya sendiri Mehkop dan Adrian Hamdani hadir. Iya, maksud saya kan ini ada apa namanya? Ada berapa nih? Ada 6 yang tidak tanda tangan. Baik. Dan 6 tanda tangan. Ya mestinya dikeluarin aja namanya yang tidak tanda tangan, karena kalau tidak itu tidak lengkap jadinya keterangan saudara. Kan boleh secara sendiri atau secara bersama-sama. Gimana yang tidak tanda tangan dicoret aja namanya gitu. Baik, yang mulia. Dianggap aja tidak ikut ya, yang tidak tanda tangan ya. Dulu dah kata tanda tangan dah. Bukti dari termohon DA 001 sampai dengan 009 ada ya sudah dipublikasi dan dari pihak terkait IPT 1 sampai dengan IPT 10 dan catatan IPT 9 nama kepala sekolah yang bisa sesuai dengan daftar bukti nanti dicocokkan ya. Baik, sudah selesai. Mungkin pihak terkait dulu. Baik, ya. Untuk IPT 1 sampai dengan IPT 10 sudah diverifikasi kecuali yang IPT 9 supaya dicocokkan. Kita rasa. Kemudian untuk tambahan, ya, pemohon mengajukan bukti kemudian pemohon bukti 47A sampai B 47E. Ya benar ya. Benar ya mulia. Sudah diverifikasi dan nyatakan sah. Ya lanjut ke perkara nomor 16. Silakan termohon. Ya, biasa poin-poin. Ya, terima kasih yang mulia. Apa ya? Termohon KB. dalam perkara nomor 16 Ini kata biru ini. 15,17 melalui kuasanya akan mengajukan jawaban. Yang pertama dalam eksepsi 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan, kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015